Jadi kenapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa di dalam kasih Yesus. Pada kesempatan ini saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena mengizinkan saya untuk bisa berbagi renungan firman Tuhan kepada saudara-saudara semua. Dan kali ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk kita sama-sama belajar tentang mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa kehidupan orang Kristen saudara tidak terlepas dari perintah untuk kita mengucap syukur senantiasa dalam keadaan apapun. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan yang akan kita perhatikan bersama, yang kita akan baca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 di sini ada dua kata menarik yang perlu saudara garis bawahi, yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama ada kata senantiasa. Kata senantiasa di situ artinya terus-menerus dan tidak berhenti. Kalau kita diperintahkan untuk mengucap syukur senantiasa, ya terus-menerus tidak berhenti. Dan yang kedua ada kata segala sesuatu. Jelas di sini bicara tentang keadaan saudara ya. Dalam keadaan seperti apapun yang saudara dan saya alami hari-hari ini, susah, senang, sukacita kah, duka cita kah, untung kah, rugi kah, kita harus belajar mengucap syukur. Ini merupakan perintah Tuhan saudara yang harus kita terapkan, yang harus kita lakukan saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa mengucap syukur itu kehendak Allah, ya. Mengucap syukur itu kehendak Allah, dan mari kita perhatikan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Garis bawahi kata yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kenapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu kehendak Allah dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Nah sekarang saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa bersyukur? Ada 3 hal atau 3 bagian yang saya akan sampaikan. Yang pertama saudara, untuk kita bisa mengucap syukur, yang pertama adalah kita harus mengenal Allah secara sungguh, ya. Kita harus mengenal Allah secara sungguh. Dalam bagian firman Tuhan Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah secara sungguh, karena kita harus tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan kita merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa tahu hal itu tanpa kita mengenal akan Tuhan? Ya, saudara kalau lihat dalam kitab Mazmur, saudara selalu dikatakan bahwa sebab Tuhan itu baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Di dalam misalnya dalam Mazmur 100 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu baik, bahkan mengalami bahwa Tuhan itu baik, bawasannya untuk selama-lamanya, tanpa pengenalan yang benar ya tentang Allah, tanpa pengenalan yang sungguh saudara terhadap pribadi Tuhan itu sendiri. Makanya di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Garis bawahi, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa mengerti, bagaimana mungkin Anda bisa memahami Tuhan saudara tanpa saudara mengenal Tuhan secara baik? Oleh karena itu saudara, bagaimana untuk kita bisa bersyukur? Belajar saudara untuk mengenal Tuhan secara sungguh, ya. Itu akan menolong kita untuk kita memahami bahwa Tuhan kita baik, bawasannya untuk selama-lamanya. Rancangan Tuhan untuk saya dan saudara bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Saudara diberkati oleh Tuhan. Berkaitan dengan mengerti kehendak Tuhan, saudara, kita akan tahu saudara bahwa dalam hidup ini saudara tidak selamanya senang terus kan. Kadang-kadang kita akan mengalami kesedihan. Tidak selamanya sukacita terus. Kadang-kadang kita bertemu dengan duka cita saudara dalam kehidupan kita. Dan kita diajarkan saudara untuk mengucap syukur senantiasa. Dan penting bagi kita untuk mengenal Tuhan secara sungguh, supaya kita tidak mengeluh, kita tidak menyalahkan Tuhan, tapi kita menjalani hidup dengan ucapan syukur karena kita tahu bahwa Allah memelihara setiap kita. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa hari mujur dan hari malam itu diciptakan oleh Tuhan, ya.
Pada hari mujur bergembira, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Bagaimana kita bisa menerima hal ini, saudara, kalau kita tidak mengenal Allah secara sungguh? Ya, kita harus mengenal Allah secara sungguh supaya kita tidak bersungut-sungut, tapi kita bisa mengucap syukur. Yesaya 45 ayat 6b sampai ayat yang ke-7 juga dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tuhan yang melakukannya. Nasib malang, nasib mujur, semua Tuhan yang ciptakan. Nah, untuk kita bisa pahami itu, untuk kita bisa menerima itu, saudara-saudara, dengan penuh ucapan syukur, jika kita mengenal Allah secara sungguh, saudara, yang lewat firman Tuhan kita baca, supaya kita paham dengan benar bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, yang memelihara setiap kita. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu kalau kita tidak mengenal Allah secara sungguh lewat firman-Nya? Ini penting, saudara. Kalau kita pahami Allah, kita belajar firman secara sungguh, saudara, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Sehingga tadi dalam Efesus 5 ayat yang ke-17 bilang, usahakanlah, saudara. Kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, kita tidak mungkin salahkan Tuhan. Ya, kita tidak mungkin salahkan Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi kita akan tetap berdiri teguh dan kita akan bilang bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita bisa mengucap syukur karena kita mengenal secara sungguh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Nah, yang kedua, bagaimana agar kita bisa mengucap syukur? Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, atau salah satu ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, atau cerminan seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mengucap syukur. Saudara, jangan katakan hidup Anda dipimpin oleh Roh Kudus kalau Anda hanya menghabiskan waktu Anda dengan mengeluh. Anda tidak dipimpin Roh Kudus. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia bisa mengucap syukur. Tadi kita baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Saudara naik ke atas dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan orang yang penuh dengan roh, di ayat yang ke-20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara dan saya bisa mengucap syukur kalau hidup kita, saudara, dipimpin senantiasa oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu bagian yang kedua. Di bagian yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita bisa mengucap syukur adalah stop membandingkan diri dengan orang lain. Terkadang, saudara, karena membandingkan diri dengan orang lain inilah yang mengakibatkan kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita bersungut-sungut, marah-marah. Kenapa hidupnya diberkati? Kenapa hidupnya sukses, saya tidak? Nah, ini akibat dari membandingkan diri dengan orang lain. Oleh karena itu, saudara, stop membandingkan diri dengan orang lain. Berkat masing-masing orang Tuhan sudah sediakan. Kerja saja dengan tulus, dengan semangat, mengandalkan Allah, saudara. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Jadi stop dengan membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagian ini merupakan janji Tuhan, saudara, untuk setiap kita, saudara. Untuk apa kita membandingkan diri dengan orang lain? Berkat kita masing-masing Tuhan sudah atur. Yang paling penting di sini, saudara, bukan tentang berapa banyak uang yang kita miliki atau jabatan sebesar apa yang kita miliki, tapi tentang penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita seperti yang dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini hal yang luar biasa, saudara. Ya, ini hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan janjikan untuk setiap kita. Untuk apa kita mengeluh? Untuk apa kita membandingkan diri dengan orang lain? Saudara, stop membandingkan diri dengan orang lain dan belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Percayalah, saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kalau kita berharap pada Tuhan, percaya pada Tuhan, dengar, Dia Allah Immanuel, Dia tidak akan meninggalkan setiap kita. Hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara dalam renungan kali ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya, dan saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan berkati.